Bab 196-200. Bab 196, Ular Roh Api Berkepala Dua. Apa yang kita lakukan sekarang? Dengan penjagaan makhluk ini, kamu tidak memiliki kesempatan untuk masuk. Duduk di samping Xiao Yan, Xiao Ding bertanya dengan senyum pahit. Xiao Yan menghela nafas dengan lembut. Dia menempatkan pil pemulihan energi ke dalam mulutnya. Tenggorokannya berguling saat dia menelannya. Setelah merenung beberapa saat, dia berkata dengan lembut, terlepas dari apa yang terjadi, aku harus mendapatkan api surgawi ini. Saya tahu betapa sulitnya mendapatkan ketenaran surgawi, jadi saya sudah siap secara mental. Kesulitannya sekarang tidak melebihi level yang bisa saya tanggung. Kamu masih ingin mencoba. Melihat kekuatan serangan ular berkepala dua itu, kekuatannya seharusnya berada di sekitar peringkat 4 binatang ajaib, yang setara dengan kekuatan Dowling. Apalagi tempat ini dipenuhi dengan magma panas. Bahkan jika seorang Dowang datang ke sini, dia akan mengalami kesulitan dalam membunuhnya. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Xiao Ding mengerutkan kening dan berkata dengan serius. Hehe, jika binatang ini ingin memblokir saya, maka saya harus membunuhnya. Xiao Yan tertawa pelan. Ekspresi es tebal muncul di wajahnya. Matanya menatap tajam pada ular berkepala dua besar di danau magma. Dia mengepalkan tinjunya, perlahan menutup matanya dan secara bertahap memulihkan sejumlah besar doki yang dia habiskan saat melarikan diri sebelumnya. Melihat bahwa Xiao Yan tidak menunjukkan niat untuk menyerah, Xiao Ding hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meskipun dia tahu bahwa Xiao Yan memiliki banyak kartu tersembunyi, peluang untuk berhasil mengalahkan ular berkepala dua ini, yang tidak terpengaruh oleh magma, di lingkungan ini pada dasarnya tidak ada apa-apanya di mata Xiao Ding. Duduk di terowongan ini, Xiao Ding menatap kosong ke dunia magma di luar. Dia mulai memikirkan cara untuk menarik Xiao Yan yang berkepala banteng ini keluar. Di satu sisi, King Lin juga dengan hati-hati duduk bersila di samping Xiao Yan. Ketika mata hijau gelapnya menyapu kulit Xiao Yan yang merah menyala, kesedihan tidak bisa tidak melintas di matanya. Saat mereka bertiga berangsur-angsur menjadi tenang. Gerakan eksplosif danau magma juga menjadi tenang. Ketika pilar magma yang meledak menjadi tenang, ular berkepala dua yang telah memindai sekeliling, akhirnya memfokuskan pandangannya ke terowongan. Ketika tatapannya menemukan 3 orang di terowongan, pekikan haus darah yang bersemangat tiba-tiba terdengar di dalam ruang bawah tanah yang panas. Ini buruk. Ia telah menemukan kita. Di dalam terowongan, Xiao Ding tanpa sadar berteriak saat dia menatap tatapan buas yang diberikan ular berkepala dua kepada mereka. Saat Xiao Ding mengucapkan kata-kata itu, ular berkepala dua itu mengayunkan kedua kepalanya yang besar. Sesaat kemudian, kolom magma panas tiba-tiba melesat ke arah terowongan. Dari kelihatannya, jika ditembakkan ke dalam terowongan, 3 orang di dalamnya akan dilahap oleh magma bersuhu tinggi dalam sekejap mata. Kolom magma panas seperti naga api buas dan menembak langsung ke arah terowongan pada sudut yang berbahaya. Sama seperti Xiao Ding berencana untuk meraih Xiao Yan, berbalik dan lari, Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat tiba-tiba membukanya. Pandangan yang mendalam dan jauh lebih berpengalaman secara bertahap muncul di mata hitamnya yang gelap. Xiao Yan menyaksikan pilar api panas dengan acuh tak acuh saat dia secara bertahap berdiri. Dia bergoyang sedikit dan kemudian secara misterius muncul di pintu keluar terowongan. Melihat kecepatan menakutkan yang tiba-tiba ditampilkan Xiao Yan, ekspresi Xiao Ding berubah. Tatapannya menatap tajam ke punggung mantan dan perasaan aneh muncul di hatinya tanpa alasan. Perasaan ini, seolah-olah Xiao Yan di depannya tiba-tiba menjadi orang lain. Perasaan aneh di hatinya menyebabkan Xiao Ding mengerutkan kening dalam-dalam. Hatinya jelas merasakan ada sesuatu yang berbeda tapi dia tidak bisa menunjukkan dengan tepat apa itu. Saat Xiao Ding di belakangnya tenggelam dalam pikirannya, Xiao Yan perlahan mengangkat telapak tangannya. Dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Setelah mengepalkan tinjunya, riak energi tak berbentuk yang aneh tersebar dari telapak tangannya dan langsung membentuk penutup energi tak berwarna di atas pintu masuk terowongan. Kolom magma melesat dan ketika itu kira-kira 10 meter dari pintu keluar terowongan, tiba-tiba meledak tanpa peringatan. Magma menyebar ke segala arah dan perlahan mengalir ke bawah. Akhirnya, itu mengubah sampul yang tidak berwarna menjadi warna merah menyala. Ular roh api berkepala dua, biasanya tinggal di tempat yang sangat panas dan bergantung pada konsumsi magmanya untuk hidup. Ini memiliki potensi evolusi yang sangat besar. Ketika baru lahir,
Itu adalah peringkat 1 Magic Beast. Jika cukup beruntung, ia mungkin bisa berevolusi menjadi Magic Beast peringkat 6 yang sebanding dengan Do Huang, cek-cek. Benar-benar makhluk yang aneh. Sepertinya tempat ini memang memiliki jejak api surgawi. Melihat ular berkepala dua membuat kegemparan besar di danau magma, tawa samar keluar sebagai gumaman lembut dari mulut Xiaoyan. Mendesis. Melihat bahwa serangannya diblokir, mata Flame Spirit Serpent jelas tumbuh lebih gelisah dari sebelumnya. Itu mengayunkan ekornya yang besar, dengan keras menabrak Xiaoyan yang berdiri di pintu keluar terowongan. Sayap awan ungu di punggung Xiaoyan mengepak saat dia tiba-tiba menembak, dengan mudah menghindari serangan dari Flame Spirit Serpent. Bang! Ekor besar, disertai dengan bayangan besar, menabrak dinding tebing dengan keras. Seketika, suara teredam yang intens terdengar dan banyak garis retakan besar muncul di dinding batu dan melebar seperti jaring laba-laba. Mereka menjangkau lebih dari 10 meter sebelum mereka secara bertahap berhenti. Mengambang di udara, tangan Xiaoyan perlahan mencengkeram gagang penguasa Suan berat di punggungnya. Dia tiba-tiba menariknya dan menginjak udara. Tiba-tiba, tubuhnya muncul di atas kepala ular roh api. Terkena api magma pada jarak yang begitu dekat, Xiaoyan akan langsung pingsan karena suhu tinggi yang dipancarkan jika bukan karena Yao Lao yang mengendalikan tubuhnya. Penguasa berat di tangan Xiaoyan membawa suara ledakan yang ganas. Di tubuh penguasa, Douqi berwarna ungu yang bergejolak menebas di udara, membentuk busur berwarna ungu besar yang tampak sangat indah. Bang! Penguasa yang berat itu seperti petir yang tidak memberikan kesempatan kepada Flame Spirit Serpent untuk bereaksi saat pedang yang berat itu menghantam dengan ganas ke kepala ular itu. Seketika, sisik merah yang keras dan berapi-api itu retak terbuka. Benang darah merah cerah mengalir keluar dari celah di sisik dan menetes ke magma, berubah menjadi ketiadaan. Desis, desis. Menerima pukulan berat di kepalanya, Flame Spirit Serpent mengeluarkan gelombang desisan yang tajam. Ekornya yang besar meronta-ronta liar di atas kepalanya. Tubuh Xiaoyan seperti perahu kecil di tengah badai di tengah aksi kekerasan ini. Meskipun dia tampak dalam situasi yang berbahaya, dia masih bisa mempertahankan keseimbangan sempurna antara hidup dan mati saat dia bergerak bersama ular itu. Ular roh api yang meronta-ronta dengan intens di dalam magma tiba-tiba mengangkat dua kepalanya yang besar. Bentuknya belah ketupat, mata besar membawa haus darah yang buas saat menatap tajam pada Xiaoyan yang berulang kali menghindari segala sesuatu di udara. Tiba-tiba mengayunkan kepalanya dan sejenis api merah tua membubung perlahan dari tubuhnya. Saat nyala api berangsur-angsur naik, ia mulai menembus ruang kecil dalam sekejap. Api merah gelap perlahan berputar di udara dengan Xiaoyan di tengahnya. Tetap di tempat yang sama, Xiaoyan mengerutkan kening saat dia melihat api besar yang mengelilinginya. Suhu nyala api ini tidak jauh lebih rendah dari api ungu dari singa bersayap ametis saat itu. Karena dukungan dari lingkungan khusus di sekitar api merah tua, agak berwarna darah, suhunya samar-samar menunjukkan tren melebihi suhu api ungu. Ini menggunakan kekuatan sebenarnya. Merasakan nyala api yang semakin panas di sekitar, Xiaoyan tersenyum lembut dan berkata, "Anak kecil, untuk sementara serahkan padaku. Aku akan menanganinya." Di dalam terowongan, yang tampaknya memiliki bagian yang hancur, Xiao Ding dan King Lin mulai dengan ekspresi tercengang pada api berwarna darah tak terbatas yang telah meresap ke seluruh ruang bawah tanah. Mereka tanpa sadar menghirup seteguk udara dingin. Pertarungan di level ini, benar-benar menakutkan. Bang! Dalam sekejap, api merah gelap yang tak terbatas tiba-tiba mulai berputar dengan cepat. Suara mendesis yang intens bergema di dalam ruang bawah tanah yang sangat besar. Mengikuti peningkatan intensitas rotasi, nyala api di sekitarnya tiba-tiba bergoyang. Lebih dari 10 ular roh api berkepala dua yang seluruhnya diaglomerasi dari energi api tiba-tiba muncul dari api. Ukuran 10 ular roh api berkepala dua tidak jauh lebih kecil dari ukuran ular yang sebenarnya. Puluhan mata biadab yang sangat besar menatap tajam pada Xiaoyan yang diam-diam tinggal di tengah. Setelah mereka mengitari Xiaoyan sejenak, mereka tiba-tiba berteriak serempak. Gelombang suara yang tajam bergema di dalam ruang bawah tanah dan sangat menusuk telinga. Mengikuti gelombang suara, 10 ditambah ular roh api berkepala dua yang sepenuhnya diciptakan dari api panas tiba-tiba membentuk formasi api. Setelah itu, mereka membawa sejumlah besar panas yang cukup untuk menyebabkan udara menjadi uap, saat mereka menyerang Xiaoyan dari segala arah. 10 plus makhluk besar, kira-kira panjangnya puluhan kaki, menari dan menyerang di dalam ruang bawah tanah.
Adegan yang mereka buat sangat spektakuler. Tentu saja, di balik pemandangan spektakuler ini, ada bahaya yang cukup mudah untuk membunuh seseorang. Mengangkat matanya untuk melihat ular roh api berkepala dua yang menyerbu dari segala arah, senyum tipis muncul di wajah Xiao Yan. Dia benar-benar perlahan menutup matanya. Bang! Dengan suara ledakan hebat yang menghancurkan bumi, 10 ditambah ular roh api berkepala dua secara bersamaan bersentuhan satu sama lain di tengah. Pada saat mereka bersentuhan, mereka tiba-tiba meledak. Ledakan energi yang ganas berubah menjadi riak energi dan mulai menyebar keluar, mengguncang danau magma, yang baru saja sedikit tenang, sampai naik dengan liar sekali lagi. Di dalam terowongan, Xiao Ding menyaksikan adegan penghancuran dunia magma di depannya dengan ekspresi kusam. Sebuah pucat tanpa sadar muncul di wajahnya. Di bawah serangan menakutkan semacam ini yang bisa menghancurkan setengah dari kota gurun batu, sulit baginya untuk membayangkan bahwa Xiao Yan bisa menahannya. Dia belum pernah melihat seberapa kuat seseorang dari level Do Wang, tetapi dia tidak berpikir bahwa bahkan seorang Do Wang akan berani dengan bodohnya menghadapi serangan secara langsung. Orang ini, apa sebenarnya yang dia lakukan? Bersandar di dinding batu yang agak panas, Xiao Ding duduk di tanah dengan wajah kalah. Pemimpin perusahaan, Tuan Muda, masih hidup. Sama seperti kepala Xiao Ding berkabut, teriakan terkejut dari King Lin tiba-tiba terdengar di telinganya. Mendengar ini, Xiao Ding tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tatapannya beralih ke api yang tak terbatas dan menemukan sosok seorang pemuda muncul tidak jelas di tempat di mana energi itu menyebar. Bab 197, Yao Lao mengambil tindakan. Di dunia magma krip yang sangat besar, api merah tua merembes di udara. Udara membawa uap beracun. Dunia ini adalah dunia di mana manusia biasa akan mati saat dia melakukan kontak sekecil apapun dengannya. Di tempat di udara di mana api berwarna merah gelap melayang, sosok seorang pria muda secara bertahap muncul. Saat sosok manusia muncul, api berwarna merah yang menyebar di sekitarnya juga tiba-tiba mengerumuni tubuhnya. Pada saat itu, sosok pemuda itu telah berubah menjadi sesuatu seperti lubang hitam. Api berwarna merah di sekitarnya dengan liar mengalir ke tubuhnya, menghasilkan pembentukan pusaran api yang sangat besar di udara ruang bawah tanah. Di tengah pusaran adalah sosok pemuda itu. Setelah konsumsi rakus ini, api berwarna merah yang menyebar di sekitarnya menjadi semakin redup. Pada akhirnya, api itu benar-benar habis ke dalam tubuh Xiao Yan. Ketika benang api terakhir berangsur-angsur menghilang, sosok manusia di tengah akhirnya terungkap. Xiao Yan berdiri acuh tak acuh di udara. Ada lapisan tipis api berwarna putih pekat yang ditempelkan di permukaan tubuhnya dan api merah tua itu benar-benar dikonsumsi oleh api putih ini. Tidak buruk, sudah lama sejak saya mencicipi makanan yang begitu lezat. Xiao Yan meregangkan punggungnya yang malas saat dia tersenyum dan berkata kepada ular roh api berkepala dua di bawahnya. TL, Xiao Yan, dalam hal ini mengacu pada Yao Lao yang mengendalikan tubuh Xiao Yan. Melihat bahwa api yang dipancarkannya benar-benar ditelan oleh manusia di udara, ada kejutan yang sangat mirip manusia yang melintas di seluruh mata ular roh api. Ini sudah berakhir. Xiao Yan tersenyum sambil perlahan mengulurkan tangannya ke Flame Spirit Serpent di bawahnya. Dia kemudian membanting telapak tangannya ke bawah. Mengikuti telapak tangan, Xiao Yan, kekuatan mengerikan yang tak berbentuk melewati rintangan di udara dan dengan cara seperti kilat, dengan keras menabrak tubuh besar Flame Spirit Serpent. Seketika, kekuatan besar menghancurkan beberapa sisik merah menyala di Flame Spirit Serpent, memecahkannya. Selain itu, dengan jumlah kekuatan di balik serangan itu, tubuh Flame Spirit Serpent dengan keras menabrak danau magma. Desis, 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 rasa sakit yang tiba-tiba intens menyebabkan Flame Spirit Serpent mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara mendesis yang tajam. Matanya yang besar sekali lagi berubah menjadi merah darah saat membuka dan menutup mulutnya yang besar berulang kali. Banyak kolom magma panas ditembakkan ke arah Xiao Yan dari segala arah. Mengamati kolom magma yang tak terhitung jumlahnya yang melesat keluar dari bawah, Xiao Yan mengernyitkan alisnya. Api putih tebal di tubuhnya semakin padat. Sayap di punggungnya mengepak dan dia menembak langsung ke arah kolom magma. Ci. Tubuh Xiao Yan tidak menunjukkan sedikit pun tanda menghindar. Dia memilih postur yang paling sembrono saat dia menyerang langsung ke bawah. Namun, setiap bagian dari tubuhnya yang bersentuhan dengan kolom magma akan membuat magma langsung berubah menjadi kehampaan saat api putih tebal membakar semakin terang.
Di dalam terowongan, Xiao Ding dan King Lin menatap Xiao Yan yang tangguh. Mereka terkejut sampai mati rasa dan hanya bisa diam dan menatap kosong pada penampilan solonya. Dengan cara seperti kilat, Xiao Yan menerobos kolom magma dan muncul di atas Flame Spirit Serpent. Penguasa berat yang diselimuti oleh api putih tebal berulang kali menghantam tubuh besarnya dengan ganas. Setiap kali penguasa berat diayunkan ke bawah, sisik merah menyala pada Flame Spirit Serpent. Yang dapat menahan suhu tinggi magma akan pecah. Dengan semua serangannya yang tidak efektif, Flame Spirit Serpent hanya bisa memutar dan mengubah tubuhnya yang besar, karena dihancurkan secara acak oleh penguasa berat yang dipegang, Xiao Yan. Gelombang jeritan yang agak suram terdengar di seluruh ruang bawah tanah. Penguasa yang berat itu mengayunkan dan menghancurkan berulang kali. Akhirnya, Flame Spirit Serpent tidak mampu menahan rasa sakit yang hebat ini. Itu terjun ke danau magma, membawa tubuhnya yang ditutupi dengan sisik yang terluka dengannya. Melihat bahwa Flame Spirit Serpent memilih untuk mundur, Xiao Yan juga menghela nafas lega. Meskipun dia memang bisa membunuhnya, dia perlu menggunakan teknik Dou dengan kekuatan besar. Pada saat itu, beberapa orang kuat di gurun sekitarnya mungkin memperhatikan. Bagaimanapun, api surgawi mewakili kekuatan yang sangat merusak. Di dunia ini, tidak ada orang yang tidak ingin memiliki kekuatan seperti itu. Setelah penarikan Flame Spirit Serpent, gerakan kekerasan di ruang bawah tanah magma juga berangsur-angsur menjadi tenang. Namun, sebagai tindakan pencegahan, Xiao Yan tidak segera bergerak mencari jejak api surgawi. Sebaliknya, dia menunggu dengan sabar di udara selama lebih dari 10 menit. Setelah dia memastikan bahwa Flame Spirit Serpent telah benar-benar mundur, dia akhirnya menghela nafas lega. Dia melambai kedua orang di terowongan, mengepakkan sayapnya dan mulai perlahan mencari ruang bawah tanah magma. Guru, apakah akan ada jejak api surgawi di sini? Setelah memaksa Flame Spirit Serpent untuk mundur, Xiao Yan juga secara bertahap mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Segera, dia bertanya dengan lembut. Melihat lingkungan, tingkat energi yang mudah tersinggung, dan binatang aneh, Flame Spirit Serpent dari sebelumnya, ada kemungkinan yang sangat tinggi dari Heavenly Flame yang ada di sini. Yao Lao menjawab dengan gembira. Mendengar ini, Xiao Yan menghela nafas lega. Dia menjilat bibirnya dengan penuh semangat saat dia menyapu pandangannya inci demi inci melintasi danau magma. Apapun yang berbeda akan dipelajari dengan cermat olehnya sebelum dia melanjutkan pencarian dengan kecewa. Waktu yang dibutuhkan untuk pencarian berlangsung selama setengah jam. Namun, dia masih tidak dapat menemukan apapun yang terkait dengan api surgawi. Pada saat itu, hati Xiao Yan mulai merasa sedikit tidak sabar. Guru, kami telah mencari lebih dari setengah ruang bawah tanah. Mengapa kita tidak memperhatikan api surgawi? Perlahan menghentikan tubuhnya yang berputar, Xiao Yan akhirnya tidak bisa menahannya saat dia bertanya dengan keras. Ini, aku juga tidak tahu. Saat itu, saya tidak pernah datang ke sini sebelumnya. Yao Lao hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya pada pertanyaan ini. Mendengar ini, Xiao Yan dengan pahit tertawa dan menghela nafas. Dia baru saja akan melanjutkan pencarian ketika teriakan tajam King Lin tiba-tiba terdengar di dalam ruang bawah tanah. Mendengar teriakan tajam ini, Xiao Yan terkejut. Dia buru-buru menoleh ke arah terowongan itu dan matanya tiba-tiba menyusut. Di area terowongan yang cukup jauh, Flame Spirit Serpent yang semula melarikan diri tiba-tiba keluar dari magma. Selain itu, ia terus berenang dengan kecepatan tinggi menuju terowongan tempat Xiao Ding dan King Lin berada. Sialan. Mengamati Flame Spirit Serpent yang dengan cepat berenang menuju terowongan, wajah Xiao Yan tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia mengeluarkan kutukan marah dan membalikkan tubuhnya dengan tiba-tiba. Mengepakkan sayapnya, dia menggunakan seluruh kekuatannya dan menembak dengan eksplosif. Binatang licik. Ular roh api yang muncul tiba-tiba juga menyebabkan Yao Lao memarahi dengan marah. Gelombang energi murni memasuki sayap awan ungu Xiao Yan. Seketika, kecepatan terbangnya meningkat pesat. Xiao Yan menembak melalui ruang bawah tanah dengan cara fanatik. Karena kecepatan terbangnya terlalu liar, bekas luka panjang yang disebabkan oleh tekanan angin kencang muncul di magma di bawah. Xiao Yan menggunakan seluruh kekuatannya untuk bergegas kembali tapi jaraknya terlalu jauh dari terowongan. Dengan demikian, dia hanya bisa melihat dengan matanya sendiri jarak antara Flame Spirit Serpent dan pintu keluar terowongan semakin dekat.
Ular roh api berkepala dua yang besar mengeluarkan suara saat membuka mulut besarnya yang mengancam dan secara bertahap muncul di luar terowongan. Kedua pasang matanya dipenuhi dengan rasa haus darah saat menatap tajam ke arah King Lin dan Xiao Ding di dalam terowongan. Pergi, King Lin. Melihat penampilan ular roh api, Xiao Ding adalah orang pertama yang mendapatkan kembali ketenangannya. Dia meraih King Lin dan segera mundur dengan cepat. Sebuah ejekan yang mengandung ejekan melintas di mata besar Flame Spirit Serpent saat melihat keduanya melarikan diri. Dengan mulutnya yang besar terbuka, tiba-tiba ia menarik kembali kepalanya. Kekuatan hisap yang mengerikan tiba-tiba muncul. Seketika, Xiao Ding dan King Lin jatuh ke belakang dan perlahan-lahan diseret oleh kekuatan hisap ini ke arah Flame Spirit Serpent. Ketika kekuatan hisap mencapai puncaknya, Flame Spirit Serpent melebarkan mulutnya lebih jauh. Kekuatan dorong yang menakutkan secara eksplosif melonjak keluar, menghancurkan Xiao Ding dan King Lin dengan keras ke dinding. Uci. Dengan tubuhnya terbanting keras ke dinding, Xiao Ding memuntahkan mulut penuh darah. King Lin, di sisi lain, tidak menerima banyak cedera dengan Xiao Ding sebagai bantal. Namun, saat dia melihat kepala ular buas mendekat, wajah kecilnya ketakutan sampai menjadi benar-benar putih. Mungkin itu karena garis keturunan ular orang di tubuh King Lin tetapi Flame Spirit Serpent tampaknya agak tertarik padanya. Matanya menyapu dirinya. Membuka mulutnya yang besar, kekuatan hisap yang kuat menariknya, menyebabkan dia terbalik di udara sebelum berguling ke tempat terowongan itu berada. Jangan datang. Melihat kepala ular buas besar yang semakin dekat, King Lin terus bergerak mundur dengan wajahnya yang pucat dan indah. Hiss. The Flame Spirit Serpent menjulurkan lidah ular merahnya dan melayang di atas tubuh kecil King Lin. Bau busuk dari lidah ular hampir menyebabkan King Lin pingsan. Di bagian dalam terowongan, Xiao Ding memperhatikan King Lin yang akan ditelan oleh Flame Spirit Serpent. Dia ingin menyelamatkannya tetapi serangan dari Flame Spirit Serpent sebelumnya telah menyebabkan dia kehilangan kemampuannya untuk bergerak untuk sementara. Pada saat itu, dia hanya bisa melihat dengan matanya sendiri saat lidah Flame Spirit Serpent terus bergerak perlahan di atas tubuh King Lin. Lidah ularnya menjilat tangan kecil King Lin sebelum salah satu kepala Flame Spirit Serpent tiba-tiba berbalik dan melihat Xiao Yan bergegas mendekat. Sebuah kebiadaban muncul di matanya. Lidah ular yang lembut langsung berubah sekeras baja. Segera, itu menusuk dengan kejam ke arah dada King Lin. Dari kejauhan, Xiao Yan yang terbang dengan cepat melihat aksi Flame Spirit Serpent. Matanya tanpa sadar menyusut. Sebuah kemarahan dan niat membunuh muncul di wajahnya. Ah! Di mata hijau tua King Lin yang tampak diukir dari kristal giok hijau, lidah ular merah terus melebar. Karena teror yang meningkat di hatinya, King Lin merobek tenggorokannya dan mengeluarkan pekikan yang keras dan tajam. Mengikuti pekikan yang menggema ini, 3 bintik kecil berwarna hijau tua di samping sepasang mata hijau gelapnya tiba-tiba muncul. 3 bintik berwarna hijau yang muncul kali ini jauh lebih jelas daripada waktu lainnya. Jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang akan menemukan bahwa 3 bintik kecil berwarna hijau ini seperti 3 kuncup bunga. Bab 198, Murid Bunga Ular Giok Hijau 3. Kali pekikan terus bergema di udara. Saat pekikan itu semakin keras dan jelas, 3 bintik berwarna hijau di mata King Lin tiba-tiba mengeluarkan cahaya terang. 3 titik berubah menjadi 3 bunga kecil berwarna hijau dalam sekejap. Setelah kemunculan bunga berwarna hijau yang aneh ini, cahaya intens tiba-tiba keluar dari mata King Lin dan mengenai Flame Spirit Serpent di depannya. Terkena cahaya yang agak aneh ini, tubuh besar dari Flame Spirit Serpent tiba-tiba menegang. Sepasang matanya yang besar dipenuhi dengan ketakutan saat mereka menatap gadis kecil di depannya. Cahaya aneh perlahan-lahan bergerak di tubuh Flame Spirit Serpent dan akhirnya berhenti di tengah 2 dahi dari 2 kepala ular. Setelah cahaya berhenti bergerak, itu mulai menyusut secara bertahap. Saat ukuran cahaya menjadi lebih kecil, cahaya yang dipancarkannya semakin kaya. Area cahaya terus menjadi lebih kecil. Pada akhirnya, itu seukuran telapak tangan. Ketika cahaya menyusut ke ukuran ini, itu berhenti menjadi lebih kecil. Seberkas cahaya melesat keluar dan 2 bunga kecil berwarna hijau tercetak di kedua kepala Flame Spirit Serpent. Setelah bunga muncul, cahaya mulai berangsur-angsur menghilang. Sesaat kemudian, bunga-bunga kecil dengan cepat menghilang dari mata King Lin dan matanya kembali ke hijau tua aslinya dalam sekejap. Setelah matanya kembali normal, tubuh King Lin bergoyang. Kelopak matanya jatuh dan dia jatuh ke tanah.
Ular roh api besar itu terus dengan bodohnya tetap di tempat setelah King Lin pingsan. Namun, setiap kali ia menyapu pandangannya ke King Lin di tanah, kekejaman dan kebiadaban akan menghilang tanpa sadar. Menggantinya sebenarnya adalah kelembutan. Sialan Anda. Ketika Flame Spirit Serpent linglung, Xiao Yan akhirnya menerobos udara dan muncul. Penguasa Suan berat dengan kejam menabrak tubuhnya yang besar. Seketika, darah segar terciprat karena dipukuli dengan buruk. His. Setelah menerima pukulan berat lagi, Flame Spirit Serpent akhirnya sadar kembali. Itu membalikkan tubuhnya yang besar dan mulai marah pada Xiao Yan. Namun, ketika tatapannya menyapu penguasa Suan berat yang besar, ekspresi ketakutan muncul di matanya. Di bawah ekspresi marah Xiao Yan, sekali lagi menyelam ke dalam danau magma. Sialan. Mengamati Flame Spirit Serpent yang memilih untuk melarikan diri, Xiao Yan tidak bisa tidak mengutuk. Dia kemudian mengepakkan sayapnya dan dengan cepat muncul di sisi King Lin. Dengan tergesa-gesa, dia mengangkatnya dan meletakkan jarinya di bawah hidungnya, menghela nafas lega ketika dia merasakan napas. Xiao Yan menarik pil obat penyembuhan cedera dari cincin penyimpanannya dan memaksanya masuk ke mulut King Lin. Dia kemudian membawanya dan secara bertahap berjalan ke dalam terowongan. Ketika dia melihat Xiao Ding yang terluka, dia tersenyum pahit dan memberinya obat penyembuh luka sebelum berkata, "Bagaimana? Apakah ada yang salah?" Batuk, "Tidak ada yang serius. Saya akan baik-baik saja setelah beristirahat sebentar." Xiao Ding mengambil pil obat dan menelannya. Xiao Ding menghela napas dan tersenyum pahit. Xiao Yan bersandar ke dinding, perlahan duduk dan memeluk King Lin ke dadanya. Dia mengusap wajahnya yang tertutup debu. "Sayang sekali. Aku belum menemukan api surgawi. Nanti, bawa King Lin kembali bersamamu. Saya akan tinggal di sini dan terus mencari. Jangan khawatir. Binatang itu hanya akan lari ketika melihatku sekarang. Tidak ada apapun di sini yang bisa menyakitiku sekarang." Xiao Yan merenung sejenak sebelum memiringkan kepalanya saat dia memberi tahu Xiao Ding. "Oh, baiklah. Jika kami terus tinggal di sini, kami hanya akan menjadi beban bagimu." Mendengar ini, Xiao Ding tanpa daya menganggukkan kepalanya. "Namun, ruang bawah tanah di sini sangat besar dan ada api di mana-mana. Tidak akan mudah bagimu untuk mencari api surgawi. Ya, terlebih lagi, saya tidak bisa tinggal terlalu lama di sini. Jika tidak, jika gerakan saya terdeteksi oleh beberapa orang kuat, saya khawatir akan ada masalah nyata." Xiao Yan mengangguk dan tertawa pahit. Mendengar ini, Xiao Ding juga mengangguk dan tertawa terbahak-bahak. Dia sangat jelas tentang daya tarik, api surgawi, terhadap orang-orang kuat lainnya. Tepat ketika Xiao Yan merasa tidak berdaya, King Lin, yang berada di dadanya, perlahan bangun. Dia menggelengkan kepala kecilnya yang pusing dan mengangkatnya. Ketika dia melihat Xiao Yan memeluknya, wajahnya memerah saat jari-jari kecilnya menggosok pelipisnya. Dia tiba-tiba berkata dengan lembut, "Tuan muda, King Lin mungkin dapat menemukan di mana api surgawi berada." Oh, mendengar ini, Xiao Yan dan Xiao Ding awalnya bingung. Xiao Yan bertanya dengan suara tercengang, "Bagaimana kamu tahu?" King Lin menekan bibirnya dan tersenyum. Dia tiba-tiba lolos dari pelukan Xiao Yan dan berlari menuju pintu masuk gua. Dengan tangan di sekitar mulut kecilnya, dia berteriak, "Keluar!" Saat teriakannya menghilang, Flame Spirit Serpent yang besar tiba-tiba mengangkat tubuhnya dari danau magma yang tenang. Setelah itu, perlahan-lahan berenang menuju pintu keluar terowongan. Melihat ular roh api, Xiao Yan menjadi terkejut. Dia dengan cepat berdiri, meraih penggarisnya yang berat dan dengan saksama memperhatikan Flame Spirit Serpent. "Tuan muda, jangan pukul. Itu tidak akan menyerang kita." Melihat tindakan Xiao Yan, King Lin buru-buru meraihnya dan berkata, "Apa yang terjadi?" Mata Xiao Yan menatap tajam pada Flame Spirit Serpent. Ketika dia menyadari bahwa saat ini tidak memiliki niat untuk menyerang, dia tidak bisa tidak bertanya dengan heran. "Saya tidak terlalu yakin." King Lin menggelengkan kepalanya dan mengambil 2 langkah ke depan. Mata hijau gelapnya menatap makhluk besar di depannya dan berkata dengan suara tidak pasti, "Aku tidak tahu mengapa, tapi sepertinya aku telah membangun ikatan yang aneh dengannya. Aku bisa merasakan pikirannya." Xiao Yan bingung. Tatapannya menyapu ular roh api di depannya yang tiba-tiba menjadi jinak. Akhirnya, tatapannya berhenti pada bunga berwarna hijau di salah satu dahinya. Dia mengerutkan kening. Benda itu adalah sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Cek-cek, cek-cek,
Sungguh luar biasa. Anak kecil, saya tidak tahu apakah Anda beruntung atau tidak beruntung. Mengapa orang-orang yang Anda temui sangat tidak biasa? Terakhir kali adalah seseorang dengan tubuh racun yang menyedihkan, kali ini tidak lebih buruk. Kamu benar-benar bertemu dengan seorang gadis kecil yang memiliki murid bunga ular hijau 3 giok. Ketika Xiao Yan bingung, Yao Lao tiba-tiba kagum dengan tawa dari hatinya. Murid bunga ular hijau giok 3 kali. Apa itu? Mendengar istilah asing itu, Xiao Yan bertanya dengan heran. Bagaimana mengatakannya, ini adalah murid bawaan yang aneh. Tampaknya mereka hanya akan muncul pada keturunan manusia dan manusia ular. Orang-orang yang memiliki pupil ini dapat menyebabkan orang berhalusinasi jika mereka mahir menggunakannya. Pikirkan tentang itu, jika Anda tiba-tiba dapat menyebabkan lawan Anda menjadi linglung di tengah pertarungan, atau lebih parahnya menyebabkan orang lain meretas temannya. Bagaimana perasaanmu? Yao Lao menyeringai dan berkata, itu pasti akan sangat menyenangkan. Xiao Yan membuka mulutnya, menyeka keringat dinginnya dan tertawa kering. Selain itu, murid semacam ini bisa dikatakan sebagai musuh bebuyutan semua binatang sihir bentuk ular. Ini karena ada kemungkinan mereka membentuk hubungan kuat sepihak dengan bentuk ular Magic Beast. Kamu bisa menganggap hubungan kuat semacam ini sebagai kontrak misterius yang sangat langka. Yao Lao tersenyum berkata, jelas bahwa Flame Spirit Serpent di depanmu telah menandatangani kontrak dengan murid bunga ular giok hijau 3 yang tidak terampil dari gadis kecil ini. Petik 2. Sial. Membuka mulutnya, Xiao Yan mengutuk pelan. Dia segera menundukkan kepalanya dan memperhatikan wajah kecil King Lin yang tampak pemalu di sampingnya. Di masa depan, gadis kecil ini akan memiliki pengawal yang luar biasa. Pengawal binatang sihir tingkat Dowling. Cek, dia belum pernah melihat orang yang memiliki hewan peliharaan dengan level pertarungan seperti ini. Tuan muda, itu tahu di mana api surgawi berada. King Lin menunjuk ke Flame Spirit Serpent di depannya, mengambil pujian, saat dia berkata sambil tersenyum. Itu tahu. Mendengar ini, Xiao Yan bingung saat dia menjilat bibirnya. Di mana? King Lin menutup matanya dan berpikir sejenak. Dia kemudian membuka matanya, menyapu pandangannya ke segala arah dan akhirnya menunjuk dengan canggung ke danau magma panas di bawah. Dengan suara malu-malu, dia berkata, dikatakan, ada di bawah. Sudut mulut Xiao Yan berkedut saat tatapannya mengikuti arah jari King Lin dan bergeser ke danau magma merah berapi-api panas. Di bawah magma, tidak terduga bahwa api surgawi sebenarnya tersembunyi di bawah magma. Tapi, haruskah dia melompat ke dalamnya untuk mencari? Bukankah itu akan membunuhnya? Jadi itu sebabnya. Tidak heran saya tidak dapat merasakan api surgawi. Itu sebenarnya tertutup oleh magma di ruang bawah tanah ini. Dari dalam hati Xiao Yan, Yao Lao tiba-tiba tertawa dengan cara yang menunjukkan bahwa dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Guru, di sini, bisakah saya melompat ke bawah? Mendengar ini, Xiao Yan menarik mulutnya dan tertawa kering saat dia menunjuk ke magma panas yang menggelegak di bawah. Jika kamu ingin mendapatkan api surgawi, tentu saja tidak akan terlalu mudah. Jadi gimana? Apakah kamu berani melompat? Yao Lao tertawa hambar. Xiao Yan menelan ludahnya. Sudut matanya melirik magma merah menyala dan tenggorokannya berguling sedikit. Ekspresinya berubah cukup cepat. Berdiri di samping, King Lin memperhatikan Xiao Yan dengan ekspresinya yang berubah dengan cepat dan juga sangat tidak pasti. Dia tidak berani menjamin informasi yang diberikan oleh Flame Spirit Serpent kepadanya. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Yan setelah dia melompat turun, kemungkinan dia akan disalahkan. Setelah diam untuk waktu yang lama, Xiao Yan akhirnya menghembuskan napas pelan. Dia memiringkan kepalanya ke arah King Lin dan berbisik, biarkan itu mengarah ke bawah. Mendengar kata-kata Xiao Yan, tubuh kecil King Lin segera gemetar. Dia hanya bisa menutup matanya dan memberi perintah kepada Flame Spirit Serpent. Setelah menerima perintah, keengganan muncul di mata besar Flame Spirit Serpent. Namun, koneksi yang kuat berarti bahwa itu hanya bisa mendesis ke arah Xiao Yan dan menyelam ke dalam magma. Itu kemudian mengangkat kepalanya yang besar dan menyaksikan Xiao Yan yang tidak bergerak dengan ejekan dan provokasi. Menatap Flame Spirit Serpent yang melompat masuk, Xiao Yan menghela napas panjang. Dadanya naik turun. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menutup matanya dan di bawah tatapan kaget King Lin dan Xiao Ding,
dia melompat lebih dulu ke dalam magma panas. Melihat Xiao Yan melompat ke dalam magma, hati Xiao Ding dan King Lin tiba-tiba menjadi sangat cemas. Mata mereka menatap tajam pada sosok yang jatuh dengan cepat. Angin kencang dan panas bertiup. Melewati telinga Xiao Yan. Jantung di dadanya berulang kali berdetak kencang, melepaskan detak demi detak dari suara yang teredam, seolah-olah itu hanya di sisi telinganya. Suhu semakin panas dan pada satu kesempatan, dia merasa bahwa dia benar-benar terisolasi dari hiruk-pikuk dunia luar. Guyuran. Mengikuti suara jernih yang mirip dengan terjun ke air, perasaan ketiganya di dalam ruang bawah tanah tiba-tiba menjadi tegang menjadi mata air yang akan runtuh dengan tarikan sekecil apapun. Bab 199, di bawah krip. Sesaat sebelum Xiao Yan hendak memasuki danau magma merah menyala, api putih tebal tiba-tiba mengalir keluar dari tubuhnya dan melilitnya. Splash! Tubuhnya menembak ke dalam magma, menyebabkan magma merah berapi-api memercik ke segala arah. Mendengar suara ini, Xiao Ding dan King Lin di atas buru-buru mengalihkan pandangan mereka ke tempat di magma di mana ada beberapa riak. Namun, mereka tidak melihat sosok manusia. Di mana dia? Menonton adegan yang menunjukkan sesuatu telah langsung menguap, Xiao Ding tanpa sadar menoleh ke King Lin di sisinya dan berteriak. Ah! King Lin mundur selangkah. Wajahnya pucat saat dia menatap danau magma yang tenang. Orang yang baru saja melompat ke dalamnya sepertinya langsung berubah menjadi abu saat dia bersentuhan dengan magma, bahkan tanpa mengeluarkan teriakan. Hiss! Suara mendesis dari Flame Spirit Serpent tiba-tiba dipancarkan dari magma. Mendengar suara mendesis ini, ekspresi gembira muncul di wajah King Lin. Tatapannya buru-buru menyapu magma. Sosok manusia yang diselimuti api putih tebal tiba-tiba muncul dari magma dan tersenyum saat dia melambai ke arah Xiao Ding dan King Lin di atas. Syukurlah, untungnya tidak terjadi apa-apa. Melihat Xiao Yan yang tampaknya mengabaikan magma panas di sekitarnya, Xiao Ding akhirnya dan benar-benar menghela nafas lega. Seluruh tubuhnya duduk di tanah dengan kelelahan saat dia menyeka keringat dingin dari wajahnya. Xiao Yan menyaksikan magma merah berapi-api yang mengalir lambat di sekitarnya dengan wajah terkejut saat seluruh tubuhnya melayang di magma panas. Gelembung udara besar muncul di sisinya, dengan ledakan itu meledak terbuka dan beberapa magma melesat ke wajah Xiao Yan. Namun, dalam sekejap mata, itu dikonsumsi oleh lapisan api putih tebal. Dengan tubuhnya yang dilindungi oleh lapisan api putih tebal, suhu di luar tampaknya telah dipisahkan. Perasaan yang agak dingin melayang di sekitar tubuhnya alih-alih panas yang seharusnya ada. Xiao Yan mengangkat beberapa magma merah menyala di tangannya dan membiarkannya mengalir turun dari celah di antara jari-jarinya. Dia mengatupkan bibirnya karena terkejut. Berada dalam kontak dengan magma dalam jarak sedekat itu membuat hatinya merinding. Jika nyala api yang menutupinya tiba-tiba menghilang, maka akhir hidupnya. Memikirkan gambar belalang melompat dan mengerut dalam panci, Xiao Yan merasa kedinginan saat dia menggigil hebat. Wajahnya juga menjadi sedikit lebih pucat. SL, ini adalah masakan Cina di mana belalang hidup dipanggang. Anak kecil, cepatlah. Meskipun saya dapat memanipulasi Bone Chilling Flame, dan untuk sementara melindungi Anda, itu menghabiskan banyak kekuatan spiritual saya. Begitu saya kehilangan kekuatan spiritual yang dibutuhkan untuk mempertahankannya, Anda akan langsung dibakar menjadi abu oleh Bone Chilling Flame bahkan sebelum magma menelan Anda. Jadi, berhentilah membuang-buang waktu. Sebelum kekuatan spiritual saya habis, Anda harus meninggalkan danau magma ini. Jika tidak, gambar belalang di wajan yang Anda pikirkan sebelumnya akan menjadi kenyataan. Ketika Xiao Yan berulang kali mendesah kaget, tawa Yao Lao tiba-tiba terdengar di hatinya. Ya, dengan mulutnya berkedut beberapa kali, Xiao Yan buru-buru mengangguk. Dengan serius, dia berbalik, menatap ular roh api berkepala dua yang besar di dekatnya dan tertawa. Hei kepala besar, pimpin jalan. Mendengar teriakan Xiao Yan, Flame Spirit Serpent mengabaikannya begitu saja. Itu menggeser kepalanya untuk menghadap pintu keluar terowongan dan menunggu King Lin menganggukkan kepalanya dan mengeluarkan perintah sebelum dengan enggan membalikkan tubuhnya dan menyelam ke dalam magma. Melihat bahwa Flame Spirit Serpent menyebabkan lingkaran demi lingkaran riak terbentuk di permukaan danau magma, Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Setelah itu, dia menyelam ke dalam magma dan mengikuti di belakang Flame Spirit Serpent. Semuanya berwarna merah menyala di dalam magma. Namun, dengan perlindungan dari Bone Chilling Flame, Xiao Yan samar-samar bisa melihat lingkungan di sekitarnya.
Tatapannya menyapu sekali sebelum dia dengan cepat menggerakkan tubuhnya dan mengikuti dengan cermat Flame Spirit Serpent yang menyelam menuju wilayah terdalam magma. Dalam magma merah menyala, arus bawah melonjak. Kadang-kadang, akan ada gelombang ganas arus bawah magma yang muncul dari arah yang tidak diketahui. Arus bawah ini mengandung energi yang sangat besar. Jika seseorang terkena, bahkan seorang Dadoshi akan terluka parah. Namun, Xiao Yan beruntung bahwa Flame Spirit Serpent sangat akrab dengan tempat itu. Sebelum arus bawah tiba, ia akan dapat menemukan rute yang paling cocok untuk menyelinap. Xiao Yan, yang mengikuti di belakangnya, juga mengambil kesempatan untuk berhasil menghindari arus bawah dari magma. Di dunia merah menyala ini, tampaknya tidak ada makhluk hidup selain Flame Spirit Serpent. Ini tidak mengejutkan. Lagi pula, persyaratan untuk bertahan hidup di sini terlalu keras. Selain ular roh api berkepala dua yang merupakan binatang aneh yang mengandalkan konsumsi magma untuk hidup, binatang ajaib lainnya bahkan binatang ajaib seperti raja seperti singa bersayap ametis, tidak akan dapat bergerak bebas di tempat seperti ini, tanpa terpengaruh oleh lingkungan. Saat Xiao Yan terus menuju ke bawah dengan cara yang tidak pernah berakhir menuju bagian bawah magma, dia samar-samar bisa merasakan bahwa suhu dunia luar berlipat ganda bahkan dengan perlindungan, api dingin tulang. Merasakan fenomena ini, Xiao Yan tanpa sadar menelan ludahnya. Bibirnya sedikit bergetar, tampak sedikit biru. Orang yang belum pernah mengalami lingkungan seperti ini akan mengalami kesulitan membayangkan gagasan berenang di dalam magma. Itu hanya sedikit berbeda dari menari di atas pedang malaikat maut. Saat dia pergi semakin dalam ke dasar ruang bawah tanah, kesalahan kecil apapun akan berarti bahwa bahkan dengan perlindungan Yao Lao, kehidupan Xiao Yan yang sangat lemah akan padam. Sementara Xiao Yan ketakutan dan gemetar karena hidupnya yang tidak berarti, ular roh api masih tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Itu tidak menoleh untuk melihat apakah Xiao Yan telah menyusul saat berenang menuju daerah yang dalam dari ruang bawah tanah dengan penuh semangat. Dalam lingkungan seperti ini di mana ia kehilangan panca inderanya, Xiao Yan tidak tahu aliran waktu yang sebenarnya. Dia hanya tahu bahwa setelah melanjutkan dengan cara seperti mesin ini, kakinya sudah terasa sedikit mati rasa. Anak kecil, dalam waktu setengah jam, kamu harus kembali. Sama seperti Xiao Yan merasa sedikit linglung saat dia mengikuti di belakang Flame Spirit Serpent yang turun, suara serius Yao Lao tiba-tiba terdengar. Apa? Mendengar ini, Xiao Yan terdiam sebentar sebelum dia buru-buru bertanya, apa yang terjadi? Kami telah turun lebih dalam dan lebih dalam. Lihat magma di luar, Yao Lao berkata dengan suara yang dalam. Mendengar kata-kata Yao Lao, Xiao Yan buru-buru mengangkat pandangannya. Dia terkejut menyadari bahwa magma merah menyala di sekitarnya tanpa sadar berubah sedikit kehijauan. Apa yang terjadi? Xiao Yan bertanya dengan terkejut saat kecepatan renangnya perlahan melambat. Ini adalah transformasi yang disebabkan oleh suhu yang naik dengan cepat. Suhu magma di sekitarnya saat ini dengan cepat mencapai batas yang bisa saya tahan. Suara Yao Lao mengandung keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Petik 2 petik 2. Mendengar ini, sudut mulut Xiao Yan berkedut. Keringat di dahinya jatuh seperti air yang menetes saat dia bergumam, tidak mungkin. Bukankah, Bone Chilling Flame, berada di peringkat ke-11 di peringkat, Heavenly Flame? Jangan bilang bahwa, api surgawi, di bawah ini bahkan lebih ganas daripada, api dingin tulang, guru. Petik 2. Kamu tidak bisa mengatakannya seperti ini. Saya sekarang dalam keadaan roh dan tidak dapat menunjukkan banyak kekuatan, api dingin tulang. Selain itu, saya harus meminjam tubuh Anda untuk melepaskannya. Dengan cara ini, kekuatannya tersebar lebih jauh. Menambahkan tekanan dari magma di sekitarnya dan suhu yang meningkat, setengah jam adalah batasku. Yao Lao dengan cepat menjelaskan. Baiklah, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Setelah mendesak Xiao Yan, Yao Lao sekali lagi terdiam. Sepertinya dia tidak berani diganggu, setidaknya kecelakaan apapun akan terjadi dari perlindungan dari api dingin tulang. Mengangguk kepalanya dengan senyum pahit, Xiao Yan sekali lagi melihat magma sekitarnya yang berubah sedikit hijau. Dia tanpa sadar berteriak ke depan, "Hei, seberapa jauh?" Xiao Yan tahu bahwa binatang ajaib di tingkat Dowling sudah memiliki kecerdasan yang tidak bisa diremehkan. Dengan demikian, dia tidak khawatir bahwa itu tidak dapat memahaminya. Suara Xiao Yan dibawa oleh Douqi saat melewati penghalang magma dan memasuki telinga Flame Spirit Serpent di depan. Yang terakhir memutar kepalanya yang besar,
secara acak mendesis beberapa suara dan tiba-tiba meningkatkan kecepatan turunnya. Sialan, melihat tindakan Flame Spirit Serpent ini, Xiao Yan tidak bisa menahan kutukan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengatupkan giginya erat-erat dan menendang kakinya dengan keras. Tubuhnya yang ditutupi oleh api putih tebal, berubah menjadi bayangan putih dan tiba-tiba melesat ke bawah. Tubuh Xiao Yan melewati magma yang hampir sepenuhnya berubah menjadi hijau. Keringat di wajahnya terus menetes ke matanya. Meskipun terasa sedikit menyakitkan, Xiao Yan bahkan tidak berani mengedipkan matanya, takut dia akan ditinggalkan oleh Flame Spirit Serpent yang tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Seberapa banyak lagi yang ingin kamu turunkan? Saat ia terus turun, Xiao Yan bisa dengan jelas merasakan suhu yang mengganggu ke dalam tubuhnya meskipun perlindungan dari Bone Chilling Flame. 10 menit. Sialan. Jika saya tidak melihat api surgawi, dalam 10 menit, saya akan berhenti mencari. Xiao Yan yang menggigil berulang kali mengepalkan tinjunya yang gemetar saat dia menyadari bahwa bahkan suaranya pun mulai bergetar saat ini. Beberapa saat kemudian, 8 menit, sudut mulutnya berkedut saat Xiao Yan berteriak dengan suara rendah. Ular roh api terus mengabaikannya saat turun dengan sekuat tenaga. 4 menit, suara Xiao Yan benar-benar kering saat dia berteriak. 2 menit, Xiao Yan menyadari bahwa jantungnya berdebar kencang dalam hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sialan, aku akan kembali, tidak mencari lagi. Dengan mata merah, tubuh turun Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Tanpa kata-kata yang tidak perlu, dia dengan tegas berbalik dan mulai berenang ke atas dengan ekspresi pucat. Namun, saat Xiao Yan berbalik, Flame Spirit Beast mengayunkan ekornya yang besar dan melilit pinggang Xiao Yan. Ekornya ditutupi oleh api merah tua yang kaya. Meskipun nyala api, itu berulang kali berubah menjadi kehampaan ketika bersentuhan dengan api putih tebal, kekuatan besar yang dikandungnya masih menarik Xiao Yan dengan keras. Persetan, apakah aku telah dipermainkan oleh binatang buas ini? Saat ketika dia ditarik kembali oleh Flame Spirit Serpent, sebuah pemikiran mengejutkan tiba-tiba terlintas di benaknya. Pikiran ini baru saja muncul ketika Xiao Yan terlempar ke depan Flame Spirit Beast. Saat dia sibuk menari-nari, dia mengalihkan pandangannya mencari jalan ke atas. Namun, dia tiba-tiba membeku di atas benda bercahaya berwarna hijau tidak jauh darinya. Cahaya berwarna hijau menutupi magma di wilayah ini. Ketika Xiao Yan tenang dan melihat ke atas, dia samar-samar melihat teratai berwarna hijau di dalam cahaya hijau yang berdiri dengan lembut dan lembut. Api inti teratai hijau. Saat Xiao Yan melirik lotus berwarna hijau ini, tawa kaget dan gembira Yao Lao tiba-tiba terdengar di hatinya. Bab 200, Api Inti. Teratai hijau, api inti teratai hijau. Mendengar suara Yao Lao, pikiran Xiao Yan mengingat beberapa informasi tentang api surgawi, pada peringkat api surgawi, yang pernah dikatakan Yao Lao kepadanya. Api inti teratai hijau, berada di peringkat ke-19 dalam peringkat api surgawi. Itu terbentuk jauh di bawah tanah dan telah mengalami pemolesan, fusi, tekanan, dan ukiran dari api planet. Ini membentuk roh dalam 10 tahun, terbentuk dalam 100 tahun dan berubah menjadi teratai dalam 1000 tahun. Ketika benar-benar terbentuk, warnanya akan miring ke arah sisi kehijauan dan inti teratai akan membentuk sekelompok api hijau, yang disebut sebagai api teratai hijau, atau api inti teratai hijau. Kekuatan nyala api ini tidak dapat diprediksi. Ketika berada di dekat gunung berapi, dapat menyebabkan gunung berapi meletus, membentuk Maira, kekuatan destruktif. Informasi ini dengan cepat terlintas di benak Xiao Yan. Kegembiraan liar langsung menutupi wajahnya. Mengguncang tubuhnya, Xiao Yan menarik diri dari Flame Spirit Serpent saat matanya menatap tajam ke lampu hijau besar yang kaya tidak jauh. Hiss. Di sampingnya, suara tajam dipancarkan dari Flame Spirit Serpent. Xiao Yan berbalik dan menemukan bahwa di dalam mata binatang besar ini, ada ketakutan samar saat menatap gugusan lampu hijau. Tubuhnya yang besar juga menyusut dan bergetar. Mengabaikan tindakan Flame Spirit Serpent, Xiao Yan menjilat bibirnya dan berkata dengan penuh semangat dalam hatinya, "Guru. Sudahkah kita menemukannya?" Sepertinya begitu. Sungguh tak terduga, kami benar-benar menemukan api surgawi, meskipun api inti teratai hijau hanya menempati peringkat ke-19 pada peringkat api surgawi, itu adalah api yang sempurna untuk Anda sekarang. Bagaimanapun, beberapa hal yang telah saya siapkan untuk Anda hanya dapat meningkatkan peluang keberhasilan untuk menyerap api surgawi yang berada di peringkat 16 dan di bawah.
Jadi, api inti teratai hijau, ini cocok. Tawa Yao Lao menunjukkan tanda-tanda senang. Akhirnya ada hadiah pertama untuk beberapa tahun kerja keras ini. Menghirup beberapa napas panjang yang bersemangat, Xiao Yan tidak bisa menunggu lebih lama lagi saat dia berkata, bisakah kita pergi dan melihatnya? Ya, ayo pergi dan lihat. Saya akan meningkatkan tingkat perlindungan. Petik 2. Xiao Yan mengangguk. Tatapannya melirik ular roh api berkepala dua yang begitu takut sehingga tidak berani mengambil langkah maju. Xiao Yan melengkungkan bibirnya dan menendang kakinya di dalam magma. Seperti ikan kecil di danau, tubuhnya dengan cepat berenang menuju wilayah yang tertutup oleh cahaya berwarna hijau. Saat jarak antara tubuhnya dan api berwarna hijau berkurang, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa suhu di sekitarnya tiba-tiba meningkat. Menutup bibirnya yang agak kering dengan erat, Xiao Yan mengatupkan giginya dan mengambil langkah lain. Tubuhnya akhirnya menyerbu ke wilayah yang ditutupi oleh cahaya berwarna hijau. Saat tubuhnya memasuki cahaya berwarna hijau, dia menyadari bahwa itu tidak sepanas yang dia bayangkan. Sebaliknya, suhu di sekitarnya anehnya menurun drastis. Mengenai fenomena yang agak aneh ini, wajah Xiao Yan benar-benar terpana. Sesaat kemudian, dia akhirnya pulih saat tatapannya buru-buru menyapu sekelilingnya. Akhirnya, dia melihat lotus berwarna hijau di tengah. Teratai berwarna hijau memiliki 8 daun. 8 daun berwarna hijau ini seperti batu giok hijau paling sempurna yang terbentuk secara alami. Sepintas, itu tampak sangat jernih, memberi orang keinginan untuk memegang dan tidak melepaskannya. Di dalam lotus, sepertinya ada platform lotus kecil yang tingginya sekitar 2 hingga 3 kaki. Cahaya neon kecil dipancarkan dari beberapa lubang kecil di platform lotus. Cahaya ini tampaknya berasal dari biji teratai yang terbentuk dari energi jenis api paling murni yang berkumpul bersama. Di bagian bawah teratai berwarna hijau, ada batang dan akar yang sangat sempit dan panjang. Batang dan akar ditutupi dengan tentakel yang sangat kecil. Saat tentakel ini bergoyang, Xiao Yan bisa dengan jelas merasakan keserakahan mereka, tanpa henti menyerap energi jenis api liar di sekitarnya. Teratai berwarna hijau ini hanya tergantung di magma yang tidak pernah berakhir ini. Itu seperti rumput bebek di lautan luas, berkeliaran di mana-mana. Jika Xiao Yan tidak memiliki Flame Spirit Serpent untuk memimpin, dia tidak akan bisa mencari lotus berwarna hijau yang relatif kecil ini di ruang bawah tanah yang sangat besar ini dengan kemampuannya, bahkan jika dia mencari sampai mati. Hati-hati, jangan terjebak oleh tentakel itu. Kalau tidak, Douqi di tubuh Anda akan sepenuhnya diserap dalam sekejap mata. Yao Lao memperingatkan, menyebabkan Xiao Yan dengan cepat meninggalkan pikirannya untuk mendekat untuk melihatnya. Ayo pergi. Berhati-hatilah saat Anda pergi. Melihat bentuk teratai, itu jelas telah hidup selama ribuan tahun. Seharusnya sudah diaglomerasi dan membentuk Green Lotus Core Flame. Yao Lao berkata sambil tersenyum. Ya, pada saat ini, tubuh Xiao Yan sangat bersemangat hingga gemetar. Dia menyilangkan tangannya dan dengan bingung berdoa. Dia kemudian menelan air liurnya saat tubuhnya secara bertahap berenang menuju lotus berwarna hijau. Saat jaraknya dari lotus berwarna hijau semakin dekat, Xiao Yan bisa merasakan keindahannya. Hal semacam ini yang begitu dekat dengan kesempurnaan hanya bisa tercipta dari diasah oleh alam untuk jangka waktu yang lama. Dengan hati-hati menghindari tentakel yang bergoyang, Xiao Yan perlahan tiba di tempat di atas teratai hijau. Tatapannya yang bersemangat menyapu interiornya dan tubuhnya tiba-tiba menegang. Di tengah platform lotus kecil di dalam lotus, ada lubang kecil seukuran kepalan tangan. Namun, pada saat ini, lubang itu kosong. Melihat inti lotus yang kosong itu, kepala Xiao Yan langsung menjadi redup. Dia bergumam, bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa tidak ada di sana? Dari bentuk teratai hijau ini, seharusnya sudah lama terbentuk, api inti teratai hijau. Kenapa tidak ada di sini? Sudut mulut Xiao Yan berkedut. Dia terdiam sebentar. Tiba-tiba, dia mulai berteriak keras pada platform lotus. Wajahnya yang muda dan tampan tampak sedikit mengerikan saat ini. Diam, tenang sekarang. Sama seperti Xiao Yan kehilangan akal sehatnya karena marah, tangisan Yao Lao yang dalam muncul seperti lonceng jam di kepalanya. Jika tidak ada, maka kita hanya harus terus mencarinya. Benua Douqi sangat besar. Bukannya, api surgawi, hanya ada di sini. Di ruang di mana bahu Xiao Yan berada, kepala Yao Lao yang dibentuk oleh kohesi api putih tebal ditegur. Tapi aku menghabiskan begitu banyak usaha,
apakah aku akhirnya kembali dengan tangan kosong? Xiao Yan dengan keras mengayunkan kepalanya dan berkata dengan cara yang sangat tidak puas. Di dunia ini, ada ribuan dan ribuan orang yang gigih dan mencari api surgawi. Tetapi setelah membayar harga tertinggi, mereka bahkan tidak pernah melihat seperti apa api surgawi itu. Banyak orang akan iri padamu karena bisa mencapai tempat ini. Yao Lao dengan lembut menghibur. Dia berbalik, menatap inti lotus yang kosong dan menghela nafas dengan lembut di dalam hatinya. Bohong jika dia mengatakan bahwa itu tidak mengecewakan. Api surgawi, yang dia pikir bisa dengan mudah diperolehnya tiba-tiba tumbuh dengan sayap yang membingungkan dan melarikan diri. Jika dia tidak memiliki kekuatan mental yang kuat, dia mungkin sudah kehilangan kesabaran. Hah? Apa ini? Saat tatapannya menyapu platform lotus secara detail, Yao Lao tiba-tiba mengeluarkan suara terkejut. Dia melambaikan tangan yang ditutupi api putih tebal. Seketika, cahaya 7 warna melesat keluar dari platform lotus dan jatuh ke tangan Yao Lao. Benda apa ini? Memiringkan kepalanya dengan lesu, Xiao Yan menatap benda di tangan Yao Lao. Dia sedikit terdiam dan berkata dengan suara tercengang, skala. Benda di tangan Yao Lao berukuran sekitar setengah telapak tangan. Seluruh tubuhnya ditutupi 7 warna. Meliriknya, kilau dari 7 warna itu indah dan berwarna-warni. Ini adalah skala ular 7 warna. Yao Lao menyipitkan matanya saat senyum dingin terangkat dari sudut mulutnya. Skala ular 7 warna. Saya bertanya-tanya mengapa tidak ada api inti teratai hijau di dalam teratai. Itu benar-benar diambil oleh orang lain. Yao Lao melemparkan skala ular 7 warna ke arah Xiao Yan dan tertawa dingin. Xiao Yan menerima timbangan dan merasakan titik di tangannya yang bersentuhan dengannya menjadi dingin. Gelombang udara dingin terus memasuki tubuhnya. Jika Xiao Yan tidak memiliki perlindungan dari Bone Chilling Flame milik Yao Lao, dia mungkin tidak akan berani menyentuh benda ini. Apakah pemilik timbangan ini mengambil Green Lotus Core Flame? Xiao Yan berkata dengan cemberut saat dia dengan erat memegang skala 7 warna. Hanya ada satu orang di seluruh gurun Tager yang memiliki skala 7 warna. Itu adalah Ratu Medusa dari ras ular manusia. Sepertinya perasaan misterius yang dirasakan Qi Qinglin dari setengah tahun yang lalu seharusnya milik Ratu Medusa. Yao Lao menyuarakan pikirannya. Jadi bagaimana jika itu dia? Sudah setengah tahun. Api inti teratai hijau, pasti telah diserap olehnya. Memikirkan kemungkinan ini, Xiao Yan segera berkata dengan putus asa. Kamu benar-benar menjadi kacau, Ratu Medusa memiliki darah ular orang yang mengalir di tubuhnya. Dia secara alami cenderung ke arah gelap dan dingin. Menyerap api surgawi. Apakah dia sudah bosan hidup? Mendengar ini, Yao Lao melemparkan pandangan jijik pada Xiao Yan saat dia menegur. Karena atributnya berbenturan dengan api surgawi, lalu apakah dia tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan dengan datang ke sini dan merebut api surgawi? Selain itu, Qinglin mengatakan bahwa dia bahkan terluka ketika dia mengambil api surgawi. Mengapa dia menghabiskan begitu banyak usaha jika dia tidak punya alasan? Xiao Yan tertawa pahit. Mungkin begitu, Yao Lao melambaikan tangannya dan menyuarakan pikirannya, sepertinya kita masih harus melakukan perjalanan ke daerah dalam gurun Tager. Saya tidak tahu persis apa yang ingin dia lakukan, tetapi saya pasti dapat memberitahu Anda bahwa dia tidak akan menyerap api surgawi. Jadi, kita mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan api surgawi. Lagi, pergi dan temukan Ratu Medusa untuk merebut api surgawi. Dia dari kelas Dou Huang. Saat itu, bahkan Ais Huang itu, yang namanya mengguncang kekaisaran Jiama, berakhir dalam keadaan menyedihkan karena dia. Bagi kita untuk pergi dan mencari. Xiao Yan menggosok dahinya dan tersenyum pahit. Memiliki target lebih baik daripada kita secara acak berlarian mencari. Apalagi, orang yang akan bertarung saat itu adalah aku, bukan kamu. Meskipun nama sengit Ratu Medusa terkenal di seluruh benua Doqi, saya tidak takut padanya. Yao Lao melengkungkan bibirnya dan berkata. Xiao Yan tersenyum pahit dan hanya bisa menghela nafas dan menganggukkan kepalanya. Segera, kepalanya berbalik dengan tubuhnya dan bersiap untuk pergi. Hei, kamu lagi ngapain? Melihat tindakan Xiao Yan, Yao Lao tampak agak tercengang saat dia berkata. Kembali, haruskah aku tinggal di sini dan makan magma? Xiao Yan menjawab dengan tidak sopan. Kamu bodoh. Mendengar kata-kata itu, Yao Lao langsung marah dan memukul kepala Xiao Yan beberapa kali.
Jarinya menunjuk ke lotus berwarna hijau dan dengan marah berkata, benda ini adalah harta unik yang membutuhkan 1000 tahun untuk terbentuk. Anakmu ingin meninggalkannya di sini. Apa? Xiao Yan mengedipkan matanya karena terkejut. Dia berbalik dan menatap lotus berwarna hijau dan bertanya dengan bingung, apa gunanya benda ini? Memutar matanya, Yao Lao kesulitan menelan kata-kata Xiao Yan ini. Dia mencabut janggutnya dan berkata dengan kesal, platform lotus berwarna hijau ini terbentuk dari aglomerasi api planet selama 1000 tahun. Selama Anda melepasnya dan duduk di atasnya untuk berlatih di masa depan, kecepatan latihan Anda mungkin tidak dapat meningkat 10 kali lipat, tetapi peningkatan 3 hingga 4 kali seharusnya dimungkinkan. Selain itu, Anda dapat mengaktifkannya menggunakan Douki Anda saat bertemu musuh dan melepaskan core flame yang ada di dalamnya. Jika Anda bertemu seseorang di level Dowling, Anda mungkin tidak dapat mengalahkannya tetapi Anda tidak boleh menemui perlawanan saat melarikan diri. Dan ada biji teratai di platform lotus. Benih teratai inti api yang dikenal sebagai esensi dari roh api ini adalah sesuatu yang membutuhkan 100 tahun untuk terbentuk. Jika Anda keluar dan berteriak bahwa Anda memiliki benih teratai api inti, saya berani menjamin bahwa bahkan seorang Do Huang akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertukar dengan Anda. Tentu saja, ini tidak termasuk mereka yang lebih memilih metode yang lebih langsung seperti membunuh dan merampokmu. Jika kamu mengambil salah satu dari hal-hal ini, kamu akan mengubah kekaisaran Jiama menjadi pergolakan. Anakmu berani menolaknya. Setelah berbicara sampai saat ini, Yao Lao berbicara seolah-olah Xiao Yan sama sekali tidak berguna. Petik 2. Petik 2. Mendengar penjelasan lezat dari Yao Lao, mata Xiao Yan tumbuh semakin cerah. Pada saat Yao Lao selesai, mata Xiao Yan merah menyala saat dia menerkam ke platform lotus. Sialan, anggap semua ini semua menarik.